Halo sahabat cerita film, kembali lagi bersama saya pada channel yang membahas tentang rangkuman film-film terbaik. Gimana kabarnya? Insya Allah dalam keadaan sehat semuanya. Saya tegaskan konten ini hanya tayangan yang berupa spoiler. Dan alangkah lebih baiknya jika kalian menonton filmnya secara langsung pada link kolom deskripsi di bawah ini. Kali ini cerita film akan membahas rangkuman film Bollywood yang menceritakan bagian awal kehidupan Kaisar Ashoka. Cerita dimulai dengan karirnya sebagai jenderal di Taksila, yaitu Pakistan modern, dan berakhir dengan penaklukan berdarah negara Kalingga, yaitu negara modern Odisha. Film ini bercerita sejarah, rilis pada tanggal 26 Oktober tahun 2001. Disutradarai oleh Santosh Sivan dan dikenal juga dengan judul Ashoka the Great. Dibintangi oleh aktor terkenal Shah Rukh Khan yang berperan sebagai Ashoka, sedangkan pemeran wanita dimainkan oleh Kareena Kapoor sebagai Kaurwaki. Film dimulai ketika itu Kaisar Chandragupta Maurya yang diperankan oleh Umesh Mehra adalah kakek Ashoka dari kerajaan Maurya, telah memutuskan untuk mendekati Jainisme dan menurunkan tahta kekaisaran demi putranya Bindusara yang diperankan oleh Darshan de Kunha. Bersama dengan itu, Pangeran Ashoka kecil, cucu dari Kaisar Chandragupta Maurya, sedang bermain pedang milik kakeknya sambil mengakui bahwa inilah pedangnya. Sang kakek yang mengetahuinya mendekati Pangeran Ashoka. Sang kaisar tua menjelaskan bahwa pedang ini jahat dan merupakan pedang penuntut darah dan kehancuran. Ungkap kakek Ashok sambil membuang pedangnya ke dasar sungai. Pangeran Ashok terlihat sangat bersedih saat mengantarkan kakeknya pergi. Kemudian ia kembali menghampiri pedang kematiannya di sungai. Dengan senangnya Pangeran Ashoka mengayupkan pedangnya hingga tidak sengaja pedang iblis lepas dari genggaman tangan kecilnya dan melayang mengenai sepasang burung kecil miliknya. Pedang iblis telah terlumuri darah. Pada bersamaan hidung Ashoka keluar darah. Beberapa tahun kemudian Pangeran Ashoka Maurya yang sekarang adalah pemuda pemberani berjuang melawan kepala Taksila sang pemberontak demi kaisar dan ayahnya. Ia memperkirakan bahwa saudara tirinya Sushima Maurya yang diperankan oleh Ajit Kumar yang juga mengawasi tahta kekaisaran dengan sengaja menahan bala bantuan untuk datang. Dengan kecerdasan dan keberaniannya Pangeran Ashoka tetap mengalahkan musuhnya. Ashoka kembali ke ibu kota dengan membawa kabar kemenangannya. Kedatangannya disambut rakyatnya dengan sukacita. Sushima sedang meluapkan kemarahannya kepada prajurit yang selalu tidak becus menghancurkan Ashoka. Bahkan kali ini karena idenya Ashoka tidak terbunuh melainkan justru memenangkan sebuah peperangan. Hal ini membuat Sushima semakin takut untuk kehilangan tahta kerajaan yang masih belum bertuan. Hingga dengan kejamnya ia membunuh prajuritnya. Keesokan harinya Sushima kembali mencoba membunuh Ashoka saat dia mandi. Namun rencananya tidak berhasil. Ashoka berhasil melawannya. Saat ia sedang memaksa untuk bicara siapa yang mengirimnya, anak panah sudah menancap terlebih dahulu hingga ia tewas. Pangeran Ashoka menghampiri saudara-saudaranya. Dengan beraninya ia duduk di atas singgasana raja. Untuk membuat saudara-saudaranya marah kepadanya, Sugatra mengarahkan pedang ke arah Ashoka. Sugatra meminta Ashoka untuk beradu senjata besok pagi di depan banyak orang. Perdebatan sengit telah didengar oleh ibunda dari Sushima yang menyampaikannya kepada sang maharaja. Berita tentang pertarungan di antara para pangeran membuat kaisar tidak senang dan dia memerintahkan Permaisuri Dharma yang diperankan oleh Subhasini Ali untuk mengendalikan putranya yaitu Ashoka. Permaisuri Dharma memaksa Ashoka untuk sementara waktu meninggalkan ibu kota untuk menjalani kehidupan manusia biasa dan berjanji akan merahasiakan identitasnya. Pangeran merasa kecewa tetapi tetap pergi karena rasa cintanya yang teramat besar kepada ibundanya membuat pangeran tidak dapat menolak permintaannya. Ashoka pendirian dan menyamar sebagai musafir biasa, pergi ke selatan. Dalam perjalanannya ia bertemu seorang gadis cantik, Kaurwaki, dan jatuh cinta padanya. Saat Kaurwaki sedang dikepung oleh sekelompok orang yang akan membunuhnya, Ashoka datang menyelamatkannya. Mereka melarikan diri dengan melompat ke dalam air. Ashoka membawa Kaurwaki ke tepian sungai. Saat mereka berdua sedang berbicara, tiba-tiba Bhema yang merupakan pelindung mereka memukul Ashoka dari belakang dan membuat Ashoka jatuh pingsan. Kaurwaki membawa Ashoka ke tempat persembunyian mereka dan merawatnya hingga terjalin sebuah kedekatan di antara mereka. Pangeran Ashoka juga menjalin hubungan yang baik dengan adiknya Arya. Mereka dalam pelarian dari kerajaan Kalingga bersama dengan pelindung mereka yang setia Bhema dan sedang dikejar oleh tentara kerajaan.
Setelah menyelamatkan hidup mereka, Asoka memperkenalkan dirinya sebagai pawan. Ia menyembunyikan identitasnya. Karwaki dan Arya adalah putri dari Pangeran Kalingga yang melarikan diri dari kerajaan mereka ketika Perdana Menteri membunuh orang tua mereka dan mengambil alih kekuasaan. Ketidaksukaan Bema kepada Asoka membuatnya memberikan peraturan sendiri pada Karwaki. Hal ini membuat Karwaki marah dan meminta Bema untuk sadar dengan posisinya. Perdebatan mereka membuat Bema menceritakan asal-usul Karwaki yang sebenarnya bukanlah darah daging dari Maharaja. Kesedihan Karwaki ia bagikan kepada Asoka yang menceritakan segalanya. Asoka tidak mempedulikan latar belakang Karwaki. Cintanya begitu besar kepada Karwaki telah membuatnya ingin menghabiskan hidup bersamanya tanpa tahta dan kekuasaan. Asoka dan Karwaki menikah secara diam-diam. Karwaki telah melupakan kesedihannya karena cintanya dari pawan. Segera Asoka dipanggil oleh ibunya yang mengirim utusan untuk memberitahunya bahwa dia jatuh sakit. Asoka datang ke ibu kota. Sampainya di sana ternyata ibunya sedang berbohong pada Asoka karena ia ingin bertemu. Kemudian Asoka menemui saudara-saudaranya sambil berkata bahwa ia tak lagi ingin tahta. Asoka berencana langsung kembali ke tempat di mana Karwaki sedang menunggunya. Namun ternyata sang kaisar mengirim Asoka untuk menumpas pemberontakan di Ujjayi. Sebelum berbaris ke barat, Asoka melakukan perjalanan ke Kalingga untuk bertemu Karwaki dan Arya. Pada malam itu terjadi pemberontakan di desa di mana Arya dan Karwaki bersembunyi. Seorang ibu dan anak yang telah mengaku sebagai putri dan pangeran dibunuhnya pada malam itu juga. Kejadian ini dijadikan Bema untuk menjauhkan pawan dari mereka. Pangeran Asoka tidak juga menemukan keberadaan Karwaki dan Arya, hingga ia menemukan Bema sedang terduduk dengan bersimbah darah. Asoka menanyakan keberadaan Karwaki. Jenderal Bema berbohong dengan mengatakan bahwa mereka telah mati karena dibantai. Pada saat itu juga Asoka yang patah hati mencoba bunuh diri, tapi diselamatkan oleh Virat yang kemudian bersumpah untuk melindunginya. Gila dengan kesedihan dan kemarahannya, Asoka memimpin tindakan keras brutal di Ujjayi. Pembunuh yang dikirim oleh Susima melukai Asoka dalam pertempuran dan Virat menyelamatkannya. Dia dibawa ke sebuah biara Buddha di Vidisha untuk dipulihkan. Di sana ia bertemu seorang gadis Buddha, Devi, yang diperankan oleh Rishi Tabat yang merawatnya. Asoka juga selamat dari upaya pembunuhan lain di Vidisha, kali ini dengan bantuan Devi yang berhasil menggagalkannya. Dan ia tidak sengaja sampai membunuh prajurit dari Susima. Keadaan ini membuat Devi yang akan melangsungkan pernikahan harus dibatalkan karena pihak laki-laki sudah tak lagi menginginkannya karena ia telah menjadi seorang pembunuh. Hati Devi yang hancur membuat Asoka iba dan terpaksa menikahi Devi dan kemudian kembali dengan kemegahan ke Pataliputra. Susima dan saudara-saudaranya sangat marah dengan upaya sia-sia mereka untuk menghilangkan Asoka. Kaisar Bindusara yang lebih menyukai Susima daripada Asoka jatuh sakit dan mati. Dalam serangan main hakim sendiri lainnya, sang pendeta yang terpaksa meramalkan bahwa putra Asoka akan mati menyelinap ke kamar Devi untuk membunuhnya. Devi sedang tertidur saat itu. Permaisuri Dharma yang sedang bersama Devi terkejut saat melihat sang pendeta berada di dalam dengan sebilah pisau. Kemudian ia menikam ibunda Pangeran Asoka. Setelah mendengar kabar kematian ibundanya, Asoka sangat marah dan pergi ke tempat Susima. Dengan kemarahannya ia ingin membunuh Susima, namun ternyata Susima tidak memberikan perlawanan. Asoka berhenti menyerangnya, namun tiba-tiba dari arah belakang Susima memberikan serangan balik. Virat yang melihatnya seketika melemparkan pedang ke arah Susima dan Susima terbunuh. Dengan kemarahannya Asoka juga membunuh saudara-saudara lainnya. Asoka kini telah menjadi raja dan Virat diangkat menjadi kaisar. Beberapa bulan kemudian Putri Karwaki dan Pangeran Arya kembali ke Kalingga bersama Bema dan meminta Perdana Menteri dieksekusi karena pengkhianatan. Asoka mendapat kabar dari prajuritnya bahwa kerajaan Kalingga menolak untuk tidak menerima saudaranya Ugrata yang pergi menyelamatkan diri di sana. Pangeran Asok yang telah berubah menjadi kejam setelah kematian dua orang yang dicintainya membentuk pasukan untuk memerangi Kalingga. Beberapa prajurit telah menghabisi penduduk dari Kalingga, membuat penduduk Kalingga marah. Raja Asoka terkenal dengan kekejaman dan ketamakannya. Dia telah disebut Raja Berat Iblis, membuat Bema bertindak lebih cepat dengan ingin membunuh Asoka. Ia menyelundup ke dalam kamar Raja Asoka. Betapa terkejutnya Bima saat melihat Asoka adalah pawan. Pada saat itu Bema mendapatkan serangan dari pengawal raja, namun ia berhasil melarikan diri dengan luka yang sangat parah.
Bima telah meninggal sebelum sempat mengatakan pada Korwaki bahwa Pawan adalah Raja Asoka yang terkenal kekejiannya. Asoka telah menyatakan perang pada Kalingga. Ia masih tidak tahu bahwa Korwaki dan Arya masih hidup. Begitu pula dengan Korwaki yang masih tidak tahu bahwa Asoka adalah Pawan. Dan kedua belah pihak bersiap untuk perang. Perang yang mengerikan terjadi di Kalingga. Tentara Maurya memberikan kekalahan telak pada Kalingga. Tidak puas hanya dengan kemenangan, tentara Maurya membantai semua orang yang terlihat. Asoka kemudian mengunjungi perang setelah saudaranya menyadarkan kekejamannya yang telah melampaui batas. Ia juga memberitahukan bahwa Devi telah melahirkan anak kembar putra dan putrinya sebelum ia pergi meninggalkan Raja Asoka. Perkataan saudaranya ternyata membuat Raja Asoka akhirnya mengunjungi tempat medan perang. Ia sedang mencoba menenangkan hatinya. Terlihat banyak orang yang sedang menangisi keluarganya. Asoka terdiam merenungkan diri. Lamunannya menghilang saat ia melihat Pawan kuda putih yang dulu ditinggalkan untuk Korwaki. Seharusnya kuda berada di tangannya. Dengan gelombang harapan, dengan panik Asoka mencari Korwaki, kemudian ia menemukannya. Mereka berbicara dari hati ke hati, dan Asoka minta maaf sedalam-dalamnya atas tindakannya. Kemudian dia disela oleh Pangeran Arya yang memanggilnya. Dengan wajah kesedihan, Pangeran Arya meminta Pawan untuk melindungi tanahnya. Kemudian Pangeran Arya terjatuh sekarat setelah tertusuk dengan anak panah. Pangeran Arya disandarkan pada tangan Asoka. Pangeran Arya telah meninggal. Korwaki makin menangisinya. Hati sang raja hancur melihat kenyataan yang telah dibuatnya. Pangeran Arya yang begitu disayanginya meninggal karenanya. Begitu pula kesedihan Korwaki yang telah ia buatnya. Asoka mulai menyadari bahwa musuh-musuhnya, keluarganya, dan bahkan Arya semuanya mati karenanya. Peringatan kakeknya tentang pedang itu benar adanya. Asoka pun melemparkan pedangnya ke air di tempat yang sama dengan kakeknya. Kemudian film menggambarkan bagaimana Asoka tidak hanya membangun sebuah kekaisaran besar, ia juga membangun sebuah perdamaian di seluruh kekaisaran. Kemudian film pun berakhir.